Itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi politikus PDIP Ganjar Pranowo. Hingga saat ini sudah ada dua pasangan yang dideklarasikan akan bertarung di Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara satu bakal capres lainnya, Prabowo Subianto, belum mengungkapkan siapa pendampingnya. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Mahfud MD sempat dilamar Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presidennya, tapi menolak. Ia beralasan tidak ingin membuat koalisi partai pendukung Anies pecah. Belain saya dah, dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional
agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini. Karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih. Saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Mahfud MD tercatat beberapa kali pernah mengomentari permasalahan yang terjadi di ibu kota. Yang pertama, Mahfud MD pernah mengkritik Anies Baswedan soal masa Habib Rizik Syihab. Mahfud MD menyebut pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat. Lokasi yang dimaksud Mahfud adalah kediaman pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik. Menurut Mahfud MD, pemerintah sebelumnya sudah memperingati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah provinsi tidak menoleransi pelanggaran protokol COVID-19. Yang kedua, Mahfud ungkap dilema KPK tangani kasus Formula E. Mahfud MD menuturkan, jika pimpinan KPK menghadapi dilema dalam mengusut kasus dugaan korupsi Formula E karena selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, KPK sering dituduh ingin mencegal Anies. Setiap mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi mencegal Anies. Padahal tidak ada urusannya dengan Anies. Ini temuan BPK. Ketiga, Mahfud MD pernah mengomentari perseteruan 3 menteri dan Anies soal bansos. Pada pertengahan 2020 atau di awal-awal Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19, polemik penyaluran bansos terjadi di DKI Jakarta. Pasalnya warga Jakarta yang seharusnya hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menerima dari pemerintah provinsi. 3 menteri, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kompak mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Mahfud pun menyatakan kekisruan ini sebatas data penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta yang datang terlambat. Keempat, Mahfud pernah meminta Anies Baswedan berantas pungli. Mahfud MD pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberantas pungutan liar. Ia beralasan Jakarta adalah cerminan Indonesia. Jika Jakarta bebas pungli, maka citra Indonesia akan semakin baik. Jika Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesannya tentang Indonesia akan jelek.